yang saya muliakan, Kapolres Pulau Taliabu, yang saya banggakan kepala-kepala OPD, Sekda Pulau Taliabu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, seluruh jajarannya, para pegawai masjid, para kades, camat, dan semua yang sempat hadir, semua kita banggakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahillazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insana min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وبعد. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pernikahan adalah merupakan fitrah manusia. Rasulullah mengatakan, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan adalah sunnahku, dan siapa yang meninggalkan sunnahku maka bukan bagian dari pengikutku. Akan tetapi ini bukan berarti orang yang hidup membujang selamanya tidak mengikuti sunnah, karena sesuatu yang sunnah itu boleh dilaksanakan dan mendapat pahala dan boleh ditinggalkan. Sehingga siapapun yang memilih antara menikah dan tidak menikah itu boleh di dalam Islam. Akan tetapi menikah itu sesuatu hal yang dianjurkan. Menikah adalah bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Di dalam kitab Al-Azkar tulisan Imam An-Nawawi, beliau mengatakan an-nikah bermakna al-wat'u. Nikah tujuannya adalah hubungan antara yang berbeda jenis, laki-laki dan perempuan. Itu tujuan menikah. Dan di dalam Al-Quran, di ayat Al-Quran surat An-Nisa yang dibacakan oleh Imam Masjid Al-Hidayah tadi, beliau mengatakan bahwa beliau membaca dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, takutlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang jiwa yang satu, dari seorang manusia yaitu Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari seorang manusia yaitu Adam itu Allah menciptakan pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Adam dan istrinya itu, atau Adam dan pasangannya itu, lahirlah laki-laki dan wanita dalam jumlah yang sangat banyak memenuhi alam semesta ini. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kalian semua kepada Allah yang telah mendesain di dalam pernikahan itu ada saling ketergantungan, ada saling membutuhkan di dalam jalinan rasa kasih dan sayang. Tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar di dalam kehidupan berpasangan itu ada rasa tenang, ada rasa damai. Namun terkadang juga di dalam kehidupan berumah tangga, ada rumah tangga yang justru kehidupannya tidak damai. Kehidupannya berantakan. Piring-piring di dapur pada berterbangan. Di saat menikah itu saling kasih dan sayang, tapi ketika telah menikah dalam waktu beberapa bulan, beberapa tahun, maka kaki dan siku yang berterbangan. Ini harus diantisipasi karena tujuan pernikahan adalah mawaddatan wa rahmatan. Litaskunu ilaiha, untuk hidup damai bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu Allah mendesainnya agar kalian selalu menggunakan akal untuk berpikir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tujuan pernikahan di dalam kitab Al-Azkar adalah al-wat'u, bimana al-wat'u itu, maksud dari al-wat'u adalah mendesain, memproduksi keturunan. Dan dari keturunan itu kita berharap lahirlah generasi-generasi yang menjadi pejuang, menjadi
orang yang berikan manfaat bagi kemaslahatan umat manusia, baik kehidupan berbangsa, bernegara, dalam lingkungan yang kecil maupun lingkungan yang besar. Nabiullah Zakaria alaihi wassalatu wassalam, ketika beliau telah mencapai usia yang lanjut dan tidak memiliki keturunan, beliau berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah, dalam surat Al-Imran ayat 38. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik. Dari doa Nabi Zakaria, walaupun dia sudah bertahun-tahun, bahkan sudah mencapai usia yang sangat tua, dari doa itu Allah mengaruniai beliau seorang anak yang bernama Yahya. Doanya adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, karuniakanlah aku dari sisimu keturunan yang baik. Dan keturunan yang baik itu kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan kabar kepada Zakaria akan hadirnya seorang bayi yang bernama Yahya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Lalu kemudian malaikat datang kepada Zakaria dan menyapanya, memanggilnya. Ketika itu Nabi Zakaria sedang salat di mihrabnya atau di kamar ruang salat dalam rumahnya. Malaikat berkata kepada Zakaria, "Annallaha yubashshiruka bi Yahya." Sesungguhnya Allah telah memberi kabar kepadamu dengan hadirnya seorang bayi yang bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah, yang akan memberikan pembenaran kepada kalimat-kalimat Allah, kitab-kitab Allah yang turun sebelumnya, wa sayyidan, dan dia sebagai pemimpin. Kehadiran para nabi adalah pemimpin, bukan sebagai masyarakat biasa. Wa sayyidan, pemimpin bagi segenap umat manusia. Wa hasuran, dan dia sebagai orang yang sabar. Mengapa sayyidan wa hasuran berdampingan dalam ayat ini? Karena setiap pemimpin harus memiliki mentalitas yang sabar. Pemimpin itu adalah sasaran kritik, karena pemimpin adalah pengayom, penanggung jawab pembangunan. Sehingga karena dia adalah pengayom, beliau adalah yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada rakyat. Dan ketika rakyat merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman dari kepemimpinannya, maka pasti rakyat itu akan bersuara. Pasti rakyat akan membicarakannya, dan biasanya rakyat akan demonstrasi. Sehingga sayyidan wa hasura, pemimpin itu harus menjadi atau memiliki jiwa yang hasura, yang penyabar. Tidak boleh pemimpin salah sedikit main labrak. Ketika ada yang kritik, diserang atau dihabisi. Ini adalah kepemimpinan Fir'aun. Fir'aun adalah contoh pemimpin yang tidak menerima kritik, tidak bersabar atas segala macam kritikan dari masyarakatnya. Para anbiya adalah pemimpin yang bersabar, yang harus siap menerima segala macam cobaan dan tantangan dari masyarakatnya. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin, dan Nabiullah Yahya adalah seorang nabi dan dari hamba Allah yang saleh. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita berdoa semoga dari pasangan mempelai Fadli dan Meli yang sedang duduk di pelaminan, kita berharap semoga dari sulbi kedua saudari kita ini yang duduk di pelaminan, lahirlah auladan salihah, lahirlah sayyidan wa hasura, lahirlah ibadallahi salihin, lahirlah zurriyatan thayyibah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, mungkin sekian dulu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.